Kalau di kota tuh ndak tahu apa yang dikerjakannya, apa yang dirusakkannya. Banyak kesalahan, ndak tahu gitu. Mereka tuh udah ndak ada lagi adat istiadatnya tuh, ndak ada lagi yang menerusnya. Benar-benar. Orang itulah, orang leluhur mungkin marah, maka gempanya itu sembarangan ya, banjir sembarangan ya, ndak ada hujan-hujan juga. Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution, inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Apa arti dari menjaga hubungan dengan alam? Dan ketika hubungan tersebut rusak, apa yang akan terjadi? Di episode Sabda Bumi kali ini, semesta membawa perjalanan saya ke hutan Kalimantan. Tepatnya, takdir mempertemukan saya dengan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik. Salah satu masyarakat adat yang sangat terkenal dengan keteguhannya dalam menjaga wilayah adat mereka. Bagi masyarakat Dayak Iban sendiri, menjaga hubungan dengan para roh leluhur adalah elemen yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Saya bertemu dengan Ibu Cerembang, salah satu masyarakat lokal yang tinggal di Rumah Panjang Sungai Utik, untuk membicarakan bagaimana kita bisa kembali memulihkan hubungan dengan alam berdasarkan kepercayaan Dayak Iban. Halo, selamat pagi semua. Dan ini kita lagi di daerah Sungai Utik, lebih tepatnya di daerah masyarakat adat Dayak Iban. Dan kita lagi berada di ladang Ibu Cerembang. Ya, jadi di sebelah saya ini ada Ibu Cerembang, atau bisa juga dibilang Inai Cerembang. Inai dalam bahasa Iban artinya juga ibu. Ini pertama kali juga kan aku akhirnya ke Kalimantan. Selama ini aku selalu di daerah Sumatera atau nggak Jawa gitu. Dan langsung ke Kalimantan, dan akhirnya langsung ke Sungai Utik. Jadi kan selama ini kan aku pelajari, Bu, ternyata di masyarakat Dayak Iban Sungai Utik ya khususnya, ladang itu ternyata sesuatu yang sakral ya, kalau aku dengar gitu. Maksudnya itu menjadi simbol keseharian gitu. Kenapa sih bagi masyarakat Dayak Iban Sungai Utik itu berladang itu sesuatu yang penting sih? Karena kehidupan orang Iban di sini pertamanya harus beladang gitu. Hidupnya harus beladang, juga ada juga untuk penghidupan lain juga ada, tapi khususnya untuk beladang. Berladang gitu. Tapi kalau dari pesan leluhur dulu pernah dikasih tahu nggak kenapa berladang itu penting, harus diturunkan ke anak-anak gitu? Ada cerita nggak gitu? Karena dari dulu tuh kan orang harus beladang tuh karena ada padi tua. Karena padi tua tuh harus dihidupkan, padi tua tuh. Padi tuanya tuh kan namanya pon, datu sangking. Dari turun menurun tuh, dari nenek turun ke cucu, dari cit ke cucu tuh, datu ke anak-anaknya lagi gitu. Karena dulu tuh kan ada padi tua. Ceritanya agak panjang lah, karena kita tuh harus menampung untuk nenek-nenek kita tuh sampai sekarang lah. Kita tuh punya padi tua. Padi tua itu ya, dan itu diturunkan ke anak-anak juga anak gitu kita ya. Juga, ke cucu kita juga nanti. Turun menurun kita tuh harus untuk menanam padi itu, makanya harus berlanjut begitu ladangnya. Ladang, ndak harus putus-putus gitu. Biarpun kecil, ndak usah besar pun kecil juga jadi. Ini juga menarik sih, aku juga pelajari selama di Rumah Panjai kemarin. Ternyata tuh berladang tuh nggak sekedar berladang, tapi ada juga tahapan ritualnya gitu ya. Nah, katanya kalau masalah Gepana ada ritual Mali Umai, ada tahapan ini gitu kan. Ada ritual-ritual gak sekedar nanam dan habis itu udah panen kita ambil gitu kan. Kenapa harus ada ritual gitu? Kalau dari kepercayaan lama. Kalau kita kasih ritual tuh anak, yang sebenarnya tuh kita kasih ritual tuh karena nanti dia dikasih makan tuh dia ndak marah, dia kasih makan tuh karena kita tuh hormat dengan dia, supaya kita tuh nanti kasih makan dia tuh dia mau perhatikan dengan kita, mau merindukan dengan kita, mau senang dengan kita. Dia itu siapa? Nah, kalau boleh tahu. Orang leluhur. Itu Allah Ta'ala. Kata gitu orang Iban tuh Allah Ta'ala nah. Betara, orang Betara sekarang tuh Tuhan kalau sekarang. Nah, maka dia tuh kasih ritual, kasih apalah. Pokoknya kalau cukup ritual tuh kasih dengan dia, nanti dia, oh orang ini percaya dengan saya katanya. Dia ini orang nih benar-benar mau menggunakan kita. Dia mau ngasih
kita kasih makan, kita pun bisa nolong dia katanya. Kalau dikasih makan tuh orang tuh ndak marah. Nah, kita kan hormat dengan orang itu, dia pun nanti percaya dengan kita pun percaya dengan mereka. Ritual itu kayak semacam kita tetap terhubung dengan para leluhur kita gitu. hormat banget, kasih gitu dia kan. makan, hormat kita. Jangan gitu kita langsung ada acara ndak kasih makan, karena itu agak kasar juga dia. Benar. Kita kasih dengan dia. Kerja pun kita agak sulit. Sulit nantiannya. Kita mau cari apa gitu, susah, sulit. Itu kan tanah juga ada orangnya, nah, di atas itu juga ada orang lihat kita. Iya, Kita benar. yang ndak lihat mereka. Makanya kita tuh kasih makan lah, hormat lah dengan mereka. Supaya mereka tuh senang lihat kita, bisa nolong kita. Rezeki juga ndak susah datang gitu. Walaupun ndak seperti hujan lah, rezeki ndak gitu, dia ndak cepat datang, bukan. Tapi kita kan merasa sendiri, oh ini mudah saya dapat, oh ini mudah datang dengan saya. Hormat pada leluhur dan leluhur juga akan memberikan kita Makanya rezeki. kita tuh ndak putus-putus dengan air tua tuh. Setiap kita kasih itu kan dibuang dulu. Itulah cara hormat dengan mereka lah. Dan juga ke alam juga gitu Alam ya. juga nih. Pokoknya kita tuh harus minta. Jangan ndak minta. Biarpun susah-susah gitu minta sama kita. Jadi tapi kalau hubungan ke hutan gitu, Nay, di masyarakat ada di sini, maksudnya mereka tuh gimana? Maksudnya adakah sistem atau cara supaya kita mengambil nih harus nggak boleh berlebihan? Aku dengar juga kemarin kalau misalnya motong kayu itu juga harus satu orang satu dalam setahun ya, nggak boleh lebih banyak. Iya benar. Nah, benar. itu gimana? Nah, maksudnya adakah batasan-batasan nggak orang kalau mau ngambil di hutan kalau di sini? Kalau di sini, karena ada batas kita nih, ndak sembarangan. Kalau menurut kita lah, jangan terlalu gitu lah memotongnya tuh. Ini, Maka kita beladang tuh ndak bisa yang babat, yang pokok-pokok yang besar sekarang ndak bisa. Karena tuh harus hutan lindung gitu, jaga hutan. Oh, berarti ada hutan lindung yang nggak boleh ditebangi gitu. Yang menarik juga nih, sistem Dayak Iban juga kalau berladang tuh kalau misalnya mau babat dengan pembakaran ya gitu. Pembakaran lahan itu untuk gimana katanya untuk tanah supaya subur ya gitu ya. Iya, tanah Boleh ceritain nggak? subur. Nah, Kalau pembakaran ladang tuh ndak boleh dibakar. Nah, kita beladang tuh karena nanti tanah tuh ndak subur, ditanam padi itu. Itu pun ndak seberapa kalau kita membakar ladang tuh, bukan untuk untuk kabut, bukan gitu. Ndak ada yang kayak gitu dulu. Sekarang kan harus dibakar, ndak boleh dibakar ladang tuh. Nanti tumbuh padinya ndak subur. Orang-orang kita nih nanti ndak bisa makan kalau padinya ndak subur tumbuhnya. Maka sekarang kita nih udah mau bakar ladang, dah minta surat izin dengan pemerintah. Ndak boleh sembarang bakar ladang. Kasih surat dulu. Dulu semala belum ada pakai surat, maksudnya bebas kan? Bebas, aku hari ini mau bakar, ngajak kawan. Ajaklah kawan, bakarlah turun ke ladang. Ndak ada yang melarang, ndak ada surat-surat itu ini. Ndak ada. Mulai ada surat itu semenjak apa dan kenapa gitu pemerintah menyuruh pakai surat gitu? Nah, karena mereka dari awal tuh karena dia bilang nanti memberikan kekabutan, menyuruh udara tuh ndak segar katanya. Itulah kata pemerintah lah dengan kita orang kampung nih yang punya ladang. Ndak nyuruh kita bakar, mungkin kayak gitulah pemikiran mereka. Jadi mereka tuh nanti kalau kita ndak bakar ladang, apakah pemerintah tuh nanti bisa kasih kita makan setiap hari berapa kali makan? Kalau orang Iban di sini tuh 3 kali, apalagi ayam, anjing, kucing tuh makan banyak makanan nasi semua. Itulah dipikirkan mereka tuh kemarin tuh dikasihkan surat izin. Dari surat izin tuh tadi kan melalui kepala dusun, kepala desa, dan tuh baru kita kasih ke kecamatan. Dan padahal juga sistem pembakaran lahan ini nggak merusak hutan kan sebenarnya, kan ini ladang doang kan gitu kan. Karena dulu sampai sekarang, karena kita kalau ada kebun kawan, ada tengkawang tuh kan dibersihkan dulu sisinya tuh, ndak begitu langsung kita bakar, bukan ndak gitu nih. Tapi aneh pemerintah kayak melihatnya itu malah merusak lingkungan, padahal selama ini menjaga gitu. Menjaga, tapi mereka tuh kemarin dibilang jangan sembarangan membakar katanya. Kalau sembarangan nanti udah merisiko kita mau
mau ke apalah kita nanti, ke polisian kah, kita ndak tahu. Mau mau di penjara kah, ndak tahu kita. Mungkin aku mau nanya ini juga sih, Nay. Kemarin juga aku dengar dari kepercayaan lama itu sering ya terjadi mimpi pesan dari leluhur ya gitu. Ada. Itu, Bukan mama aja, tapi yang lain juga ada mimpi. Itu gimana tuh maksudnya? Kayak kadang kan sering terjadi orang dapat mimpi gitu kan. Itu selalu ada artinya dan pesan dari leluhur gitu. Ada. Ada ya? Ada. Ada nyata juga ada. Misalnya kejadian paling unik apa tuh? Kalau kayak kemarin tuh ada dapat batu gitu. Oh, batu. Batu. Jadi maksudnya gimana tuh? Batu dia dari mimpi. Dari mimpi. Yang bermimpi itu nenek yang punya batu itu punya aku di dalam mimpi itu. Dilihat nenek dalam mimpi itu di tempat tidur. Tempat tidur saya. Ya, oke. Datu saya bermimpi tapi nenek. Datu bangun pagi saya. Bangun masak, Datu udah masak. Saya buat kopi sama-sama kami dengan suami, anak, nenek, kakek, Datu tante. Dumang kata nenek tuh, mama saya kan, kamu udah lihat ndak? Di tempat tidur tuh ada barang, dibilang jang tadi dalam mimpi mama katanya. Carilah kata nenek. Di mana? Aku bilang dengan nenek, di tempat tidur, cari ja. Aku ada mimpi, ada dikasih orang barang kamu, kata nenek dengan saya lah. Datu cari, bongkar lagi itu tempat tidur tuh. Kelambu pun gini kan semua kelambu. Pokoknya bamburan lah. Nggak ada aku bilangnya. Ada, cari ja. Sekali nenek ikut. Inilah. Apa nih mak? Aku bilangnya mama. Inilah yang dikasih orang bilang jang tadi malam kata nenek. Ada aja gitu ya. Nenek yang mimpi nenek yang nemunya. Tapi kami cari tadi ndak ada. Padahal kasur tuh sarungnya pun udah dibongkar. Itu digunakan biasa untuk apa gitu kalau dapat batu gitu? Dia bilang si abang tuh bilang batu pengaul katanya. Pengaul tuh apa ya? Pengaul tuh kalau bahasa Iban tuh ana. Pengaul tuh bisa ngobatin? Bukan mengobati, bisa mengaul semua rezeki kali. Oh, ngambil nggak rezeki tahu gitu lah. Ya. Pokok pengaul tuh kalau kami Iban tuh ana. Yang ini kamu mau, yang ini kamu suka gitu arti omongan batu pengaul tuh. Arti batu pengaul tuh nah yang mana kamu mau. Kalau menurut hati saya suka semua yang baiknya. Jangan yang jelek datang tempat mama gitu. Nyambutnya tuh kasih ritual gitu. Kasih bunuh ayam. Oh, harus ada ritual kasih juga. Kasih makan dia nih. Dihormatin lah. Oh, gitu dihormati. Berarti itu dari leluhur lah gitu ya. Mungkin dari leluhur, nak mungkin kita ngambil dari sungai nih, tengah malam gitu. Bener. Nggak ada orang. Nah, yang unik juga setiap aku di sini minum apa namanya itu? Nah, yang tadi kita tuak ya. Iya. Nah, setiap kita minum tuak tuh sebelum kita minum tuh kan kita ngisi sedikit dan kita buang ke tanah. Ke tanah. Nah, itu artinya apa, Nay? Ke tanah tuh kita apa? Kita buang ke tanah tuh, kita harus pertama minta keselamatan. Kita tuh minta tolong yang di bawah ya, yang pertama di bawah tuh kan ada orang di tanah tuh yang seperti enggak kita kelihatan tuh, yang kan berjalan dia orang-orang itu. Biar dia sehat, biar kita juga sehat. Kita minta rezeki, minta apa aja lah, minta tolong yang kita enggak lihat tuh tadi di tanah tuh. Biar kita dapat rezeki mudah gitu, kasih kamilah rezeki. Berarti semacam doa biar gitu kita ya. Panjang umur gitu. Doa ya jadinya gitu ya. Cuma orang Iban tuh besampi namanya tuh. Besampi itu namanya. Besampi supaya yang leluhur tuh melihat kita. Cara hormat juga. Ya. Cara hormat. Dengan orang-orang yang enggak kita lihat tuh. Keren sekali. Apalagi kita setiap hari gitu. Kayak kita doa lah, kita doa malam pun gitu. Kita kalau mau misalnya kalau ada mimpi buruk, nah kalau kita ada air tuak di rumah, walaupun di pondok, kita bangun tuh agak ndak nyaman perasaan kita, mimpi-mimpi buruk. Datu kita doa, ada air tuak buang, udah agak lumayan perasaan kita bangun tidur tuh. Kalau udah kita ada buang air tuak, udah kita sembahyang itu kayak sembahyang. Sembahyang kalau menurut agama kita kan
kita sembahyang aja ada Iya, iya. itu. Udah rasa enak perasaan kita bangun tidur tanah. Kita pun jalan ke sungai ke tanah kita bangun tidur itu kan kita harus kasih air dulu muka bangun pagi itu kalau ada mimpi buruk. Kalau menurut kami menarik kami banget. Sebili. Oke. Nah ini menarik banget sih gitu. Ternyata banyak banget kayak cara masyarakat Dayak Iban Sungai Utik ini menghormati leluhur, banyak cara lah dari hal-hal keseharian kayak kita minum tuak kita harus saling bagi buang, dan apalagi yang kemarin aku temukan gitu ya kayak melepus itu. Aku kaget nih, maksudnya ternyata kalau di sini kalau kita misalnya nggak mau makan tapi ditawarin kita harus sentuh makanannya, piringnya piring, terus melepus gitu kan. Itu artinya apa? Nah, gitu. Biar kita ndak kena sakit lah nih. Di sini kan mungkin ada roh yang jahat gitu, mudah nimpa kita, mudah kena sakit gitu. Di sini kan ada apa nih? Ada juga mungkin barang-barang orang yang dimainkan gitu, mudah terkena dengan kita kalau kita nak melepus gitu. Orang Iban kata melepus tuh nak nego gitu. Gitu. Kalau di kota mungkin tidak ada yang nego melepus, nggak ada lah. Kami kalau nggak misalnya nggak ditawarin nggak makan ya udah biarin aja gitu biar kan. Ya. Kalau di sini kalau misal kita harus nego. Kalau kita nggak melepus apa yang terjadi? Itulah misalnya si A nak melepus, dah tuh berjalan dia nak, aduh sakit kepala saya. Misalnya kalau di kampung ini lah, si A si B itu mereka kan nawar makan, dah tuh keluar, aduh sakit kepala, sakit pinggang, sakit ini, ada itu aja udah ya. kena tuh nah. Itu udah kena berarti tuh ya. Udah kena anginnya tuh, udah kena angin kejahatan tuh nah. Jadi kalau aku tangkap tuh melepus tuh semacam juga kita berterima kasih gitu. Kalau orang tuh udah nawar, terima kasih orang yang menawarkan untuk makan, untuk minum, benar. Bukan untuk ngasih kita sakit, bukan itu aneh. Karena itu paling terhormat kalau di kampung ini, di sini kan makan, biarpun tamu apa aja yang silakan masuk, ayo makan. Kalau orang kita di sini kampung ini sedang makan, ayo makan, udah ndak apa sedikit ya. Kalau udah nawar makan harus sedikit nah. Jangan enggak gitu ya. Apalagi kampung lain kita tuh. Pernah kejadian enggak naik kayak mungkin ada pertambangan atau penebang kayu dari luar yang pengen mengambil hutan Sungai Utik? Ada dulu nah zaman tahun puluhan. Boleh ceritain enggak itu gimana akhirnya? Iga logging tuh nah. Ada gitu tahun 80-an gitu. Tahun 80-an masih bapak saya masih kuat lah, masih muda lagi. Akhirnya gimana Nay? Nggak ditolak. Masyarakat sini langsung demo mereka dulu. Dulu kan demo, sekarang kan demo, dulu diserang kata orang Iban tuh. Diserang tuh kasar tuh nah. Kayak kita berperang. Orang bawa kujur, bawa parang, bawa senapang dulu. Akhirnya mereka tuh pada takut jadi. Takutnya enggak ada. Habis itu enggak pernah kejadian lagi. Enggak ada. Dihukum mereka tuh. Dulu hukum secara adat. Jadi itulah kalau aku tangkap mungkin kenapa petua-petua sini juga merasa pengakuan hak wilayah adat secara dokumen itu penting banget supaya jangan sampai ada yang terjadian lagi masuk gitu kan. Jangan sampai itulah mereka tuh menyerahkan ke dusun, kepala desa, ke RT, RW supaya bikin surat untuk mempertahankan hutan kayu kita gitu. Biar kita ndak susah dapat hutan kita dari mana, nanti dapat kayu dari mana. Pokoknya barang-barang yang kita untuk kerja kerajinan kita petani kan dari alam semua tuh. Alami semua dari rotan gitu, itu dari hutan semua kan. Semua bukan dari hutan dan kita juga jarang menjaga kita hutan. beli nah sekarang yang kita beli. Dulu mana orang beli pakai kita nutup padi bukan pakai terpal sekarang. Dulu sekarang kita pakai terpal. Dulu kan dari hutan semua. Benar. Yang diambil kita tuh. Nah tapi di Dayak Iban Sungai Utik modern dan tradisi tetap bisa berjalan berbarengan gitu ya. Maksudnya sama-sama. Aku di situ ada sekolah, di situ bisa ada wifi. Tapi mereka tidak lupa dengan menjaga hutan dan menjaga adat gitu kan. Kalau di Dayak Iban itu gimana? Nah, maksudnya apakah adanya kemajuan misalnya teknologi, sesuatu yang bertolak belakang nggak dengan tradisi atau kepercayaan gitu? Menurut orang Iban tuh harus dipercayakan semua lah. Yang itu ndak boleh ditinggal, yang zaman baru ndak boleh juga kita tinggal. Apalagi zaman dulu jangan juga tinggal. Nah, gitu. Jadi kayak
tetap ngambil sama-sama lah, ada yang baru yang tapi baru yang lama tuh harus sama-sama berbarengan gitu kan ya. Ikut yang baru juga, yang lama ikut yang lama juga, itu kan sebagai mengingat. Yang lama tuh harus juga mengingat. Ada nggak kekhawatiran sama generasi muda atau anak-anak yang sekarang gitu, apakah mereka bakal tetap menjaga adat atau tidak gara-gara teknologi? Ada nggak kekhawatiran seperti itu? Kalau menurut anak-anak sekarang ya, katanya ndak mau mereka tuh meninggalkan. Tapi kalau mereka udah berencana nanti, dia kan mau, katanya mau pulang ke sini kalau udah kuliah. Ada kayak yang ada udah ikut kita di sini di kampung. Janganlah sampai meninggalkan adat, kebudayaan kita, tradisi-tradisi kita, janganlah sampai meninggalkan. Karena orang tua dulu sampai sekarang mereka tuh ngomong tidak putus-putus, mereka tuh ngomong untuk menampung yang udah tua, yang muda sekarang nampung untuk yang muda, nanti yang muda tuh nanti bisa tampung anak-anak juga. Makanya tadi mereka kakek nenek tuh berpesan, kalau kalian sudah sekolah, kalau kalian sudah kuliah, udah jadi orang, tapi diperhatikanlah kampung-kampung halaman kalian, kata nenek dengan kakek. Itu sampai mati-mati lah orang-orang tua tuh udah banyak yang ninggalan ya. Tapi mereka tuh karena omong mereka tuh sampai ngembuskan napas mana. Bapak kemarin tuh yang sebelah saya tuh bilang, kalau cucu anak kalian tidak pulang sekolah, tapi mereka tuh ndak tahu kampung apa nanti gimana hutan kita, gimana budaya kita, kalau ndak ada yang penerus gitu, kalau ndak ada yang diajar, kalau ndak ada yang tahu gitu. Nanti bisa lupa semua nanti. Makanya sekarang aku perhatiin ada sekolah adat jadi baru dibangun ya. Iya. Itu supaya juga generasi muda anaknya itu nggak lupa akan adat ya. Nanti gitu. kita bisa ajar, ada yang khusus untuk mengajarkan kita sekolah ada, nanti ada supaya mengingatkan gimana nanti orang Iban tuh banyak nah sekolah adatnya tuh. Biar tuh ndak lupa, ndak tinggal gitu. Iya benar. Itu nganyam tuh nanti harus diajar anak-anak tuh. Benar. Nyanyian untuk apa aja ada orang Ibanan. Cara ritualnya gitu. Ritualnya ada, nari-narinya juga ada. Main gendang, pukul apa juga ada, bunyiannya agak lain juga ada. Cara menjaga hutannya. Cara menjaga hutan. Benar. Nah, ini salah satu kenapa aku melakukan perjalanan ke masyarakat adat gitu kan. Selama ini kan aku juga mencari semacam apa ya, jawaban lah, karena kan sebenarnya perubahan iklim kan, perubahan cuaca itu terjadi di mana-mana, bencana gitu-gitu kan. Bahkan di Indonesia khususnya juga mulai banyak perubahan iklim, akhirnya air laut naik, banjir di mana-mana, kerusakan hutan, dan udah cuaca juga nggak menentu sekarang, bahkan hujan juga nggak menentu kan gitu kan. Di Sungai Utik ini itu gimana? Nah, maksudnya apakah terasa nggak ada perubahan cuaca, perubahan iklim gitu yang tiba-tiba drastis berubah sekarang gitu? Ada sih aneh. Kalau musim penghujan itu, kalau kita contohkan beladang, kalau dia udah musim hujan, kita udah selesai menebang gitu. Ada hujan terus menerus, ada banjir gitu, hujan gitu terus menerus. Kita kan tidak dapat membakar ladang. Dah itu mau kita tunggu hari kemarau pun tidak kemarau juga. Tidak dapat membakar ladang hari kemarau. Kita tuh ngomong dengan si apa janggut tuh sebenarnya tuai rumah. Karena ya sebagai orang tuai rumah, dia yang membawa kita rapat untuk meminta hari gitu. Minta hari namanya. Iya, aku baca juga pas ritual minta hari kok itu ada sempat video dokumentasi ritual minta hari di Sungai Utik gara-gara cuaca hujan terus ya. Itu Ina yang salah satu yang ngurus melakukan ritualnya ya. Ada. Boleh nggak ceritakan gimana tuh? Ada. Dah tuh kita rapat, kita oke semua lah orang masyarakat tadi. Terus? Dah tuh kita persiapan ya. Kita persiapkan untuk ritual adat untuk minta hari gitu. Karena hari itu kan nggak bisa panas juga, nggak bisa, pokoknya semua kita untuk gunakan hari
itu ndak ada yang panas. Nah, untuk bakar jemur padi pun ndak bisa, jemur barang kita pakaian pun ndak bisa panas. Apabila buatlah kita tuh kasih ritual untuk minta hari itu. Kita siap untuk persiapan untuk minta hari, kasih ritual, dia kasih makan lah dia. Pokok kita minta ngampun kata kami anak ngampun. Ada ngampun tuh kata kami orang di sini di tempat pokok kayu. Ada pokok kayu untuk minta tempat khusus kata orang untuk keramat di situ. Di situ bawa ritual juga, bawa ayam. Tapi kita kasih ritual tuh anak kasih piring tuh 7 nah. Piring tuh pulut tuh 7, tumpik tuh 7 juga, rendah itu juga 7. Telur pun juga bawa gitu 7. Di bawah dikasih makan, di atas dikasih makan. Kata orang untuk keramat di situ anak minta hari untuk keramat. Minta hari itu tujuannya supaya minta tolong. Minta tolong yang di atas tuh supaya tidak hujan terus, gitu, tidak banjir gitu, tidak angin kuat. Benar-benar. Gitu. Sebenarnya cuaca mulai berubah hujan terus itu semenjak kapan? Pokoknya mulai bulan 6. Pokoknya ndak bisa mengering bahana. Mulai bulan 6. Bulan 6 tahun lalu. Bulan tahun lalunya. Dan kemarin ndak yang ke belakangan tuh. Bulan 6, bulan 7, bulan 8 pun ada. Jadi semenjak tahun lalu tuh cuaca tuh berubah banget. Berubah. Gak tahu kenapa juga gitu. Nggak tahu, mungkin ada kesalahan dari apa nggak tahu. Tapi kalau menurut orang kampung ini ada kesalahan kita seluruh kampung tuh ada yang membuat masalah yang tidak diperbolehkan. Tapi kita nggak tahu karena nggak terjadi kelihatan mata kita sendiri. Benar-benar. Jadi kalau aku tangkap dalam kepercayaan masyarakat dari Iban Sungai Utik ini, ketika kita ada bencana atau ada yang berubah, itu kita harus melihat diri kita lagi gitu, mempertanyakan kita salah apa gitu. Gitulah perasaan. Makanya kemarin pas kita ndak bisa bakar ladang, maka tuh bersepakatan lah dengan masyarakat, bermusyawarah dengan masyarakat gitu. Kalau begini kita ndak bisa bakar ladang, ndak bisa makan kata orang tua, gitulah. Tapi kita ndak merasa putus asa karena mungkin ujian dari Tuhan lah. Mungkin roh-roh yang jahat tuh ndak cukup makan kah, apakah salah makan, tapi kayak gitu semualah kasih ritualnya. Tapi kalau menurut Inai, kita sebagai masyarakat, khususnya dan kita yang dari kota ini, apakah kita terlalu merusak alam gitu sebenarnya, makanya terjadi seperti itu benaran ya. Kalau di kota tuh ndak tahu apa yang dikerjakannya, apa yang dirusakkannya, apa yang dia mau sendiri, mau ambil sendiri, mau kepunyaannya sendiri lah. Mungkin itu orang itulah, orang leluhur, orang yang tidak tahu apa-apa tuh mungkin marah kalian. Maka gempanya itu sembarangan ya, banjir sembarangan ya, ndak ada hujan-hujan juga. Mungkin karena keserakahan juga kali ya. Iyalah, gitu. Mungkin banyak lah. Sekarang kan anak-anak kita orang di mana jauh-jauh pun ndak ada orang tua lagi. Kalau mereka cerita ke sini kan, ke tempat mama yang dari Jakarta juga ada pernah, dari Bogor juga ada pernah ke sini. Mereka tuh ndak ada lagi adat istiadatnya tuh, ndak ada lagi yang menerus. Benar-benar. Orang dulu kata ceritanya ada, tapi ini sini kata cerita mereka tuh ndak ada yang penerus lagi karena ndak ada orang tua. Kalau menurut yang udah tempat mama di sini, itulah mungkin mereka alamnya itu bisa begitu banjir, hujan bisa mudah begitu hujan, gempa mudah begitu juga datang. Banyak kesalahan, nggak tahu kita. Bisa jadi sih. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, ada nggak kata semboyan atau filosofi dari masyarakat Dayak Iban Sungai Utik yang pepatah lah gitu, yang bisa kita mungkin bagikan ke kita yang di kota atau yang menonton wawancara ini gitu. Yang bejalai betungkat kadan. Oh, apa artinya itu? Nah, Tino bapangga kepengingat, regah baka pulau, lalineang baka danau. Uha. Nah, jadi kita kalau berjalan tuh berpegang ke adat. Kalau tidur tuh kita harus bermimpi yang bagus,
raraga macam pulau tanah biar kita tumbuh kayak pulau. Lalinang maka danau tuh biar orang memperhatikan kita seperti danau gitu. Makanya tanah itu kehormatan dengan yang kita sebut tadi. Hormat gini. Dalam banget artinya gitu ya. Jadi kayak kayak kita walaupun kita pergi keluar ke semana atau hal baru, tapi tetap harus ingat ada. Iya, ingat akar kita. Ini berarti kita hormat dengan yang kita sebut tadi. Kuat kita 3 kali. Dialog dengan Ibu Cerembang membuat saya sadar bahwa kehidupan di dunia ini tidak hanya sekedar tentang manusia itu sendiri. Ada roh-roh yang juga hidup berdampingan dengan kita. Menghormati mereka, maka mereka akan menjaga kita. Hubungan yang kuat inilah yang membuat manusia bisa tetap menjaga relasi terhadap alam. Seperti yang dikatakan Ibu Cerembang, berbagai bencana yang terjadi di bumi ini adalah akibat ulah manusia yang serakah. Rusaknya spiritualitas kita dengan alam menjadikan kita lupa akan menjaga keseimbangan, yang pada akhirnya membuat terjadinya perubahan iklim yang kita sekarang rasakan. Meninggalkan Sungai Utik, saya merasa berat hati melihat perubahan cuaca yang terjadi di sana. Saya khawatir akan narasi kita ke depannya. Tetapi, mengingat kata Ibu Cerembang, perubahan iklim adalah teguran untuk kita semua dari alam. Teguran untuk kita memperbaiki diri kita dan merefleksikan kembali perbuatan kita di bumi ini. Tidak ada kata terlambat. Seperti masyarakat Sungai Utik yang teguh dalam menghadapi perubahan iklim ini, sudah sebaiknya kita mengambil inspirasi dari mereka. Kembali menjadi manusia seutuhnya, kembali memberi dibanding mengambil, dan kembali menjaga alam dengan hormat. Mungkin teman-teman yang ingin ngobrol sama Inai langsung bisa datang langsung ke Sungai Utik dan main juga ke rumah ladang dan mencobain tuak yang banyak berbagai hal yang bisa dipelajari di sini, dan juga filosofi masyarakat Dayak Iban Sungai Utik seperti melepus atau juga tetap menghormati leluhur dengan hal-hal kecil. Kita tetap memberikan memberikan minum sebelum kita minum, berbagai penghormatan juga ke alam gitu. Ditunggu kedatangan semua ke Sungai Utik langsung dan bertemu dengan Inai. Inai. Terima kasih banyak Inai. Sama-sama anak.